Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatnya Bu Ratna kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat pagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek semangatnya dulu. Tepuk semangat gimana? Oke? Tepuk semangat. Yang dangdang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Nah. Aha aha. Gat. Aha aha. Se. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mas Zulfa, silakan pimpin doa ke depan. Pimpin doanya ke depan. Maju ke sini Mas Zulfanya. Maju ke sini. Yang lainnya diam. Dah. Ya, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma wasi'ah. Amin. ya rabbal alamin. Terima kasih pada Mas Zulfa. Silakan kembali ke tempat. Hari ini ada yang tidak berangkat. Siapa? Aila ya. Oh ya, karena Mbak Aila sedang sakit. Kita doakan semoga Mbak Aila cepat sehat dan bisa masuk sekolah ke Bali. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Nasional. Silakan semuanya berdiri dulu. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak, masih ingatkah dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Yang pertama yaitu harus berkata sopan, tidak boleh berkata
Kalau di dalam kelas pembelajaran, kalau ingin bertanya harus oke. Berarti semuanya masih ingat ya kesepakatan kelas kita? Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Coding dan kecerdasan artificial. Apa udah? Kalian udah siap? Ya. Sudah? Sudah. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa itu coding. Masih ingat coding itu apa? Coding adalah perintah. Siapa yang memerintahkan? Iya, manusia atau programmer. Kepada siapa kita memerintah? Kepada AI atau robot. Gimana kalau sebelum kita mulai belajar, kita bermain dulu. Ada yang mau jadi robot? Ada yang mau jadi programmernya? Nih, yuk kita bermain robot mengikuti jejak. Satu siswa menjadi programmer atau sebagai manusianya, programmernya ya. Dan satu siswa menjadi robotnya. Programmer harus memberikan perintah atau instruksi kepada robot agar bisa bergerak. Diperhatikan ya. Ketika di kelas nggak boleh berisi. Oke. Dari memberikan perintah kepada robot agar bisa bergerak dari titik A. Nah, oke, robotnya mulai dari sini. Nah, Mas Suna nanti memberikan perintah ya sesuai. Mulai, berarti kalau mulai Mas Fahmi masuk ke dalam kotak satu ya. Kalau harus sampai sini gimana? Misalkan hadap ke mana, ke sana. Kan Mas Fahmi hadap ke sini, berarti hadap ke kanan. Nanti maju satu langkah gitu. Oke, kita coba. Ayo. Mulai. Hadap ke kanan. Belum. Kan belum ada instruksi? Maju, iya. Oke, maju satu langkah, pinter. Pinter. Maju 3 langkah. Oke. Hadap kanan. Oke, selesai. Tepuk tangan. Bisa ya? Nanti siapa yang mau mencoba silahkan. Silakan kembali ke tempat. Makasih ya. Bagaimana? Oke, kita sudah bermain robot mengikuti jejak. Tadi sama ya. Maju. Mulai maju satu langkah, hadap kanan, maju 2 langkah, hadap kiri ya. Dan seterusnya sampai mendapatkan harta karun. Oke. Nah, kalau kita sudah mengikuti jejak robot, sekarang kita mengenal pola. Coba kalau dilihat di gambar di depan, pola selanjutnya kira-kira apa ya? Jejer genjang. Coba kita lihat. Oke, jejer genjang. Terus selanjutnya kira-kira pola apa lagi ya? Bintang. Atau kita lihat. Oke, betul. Nah, tadi yang sudah kita lakukan adalah salah satu menerapkan yang namanya berpikir komputasional. Pikirannya kita, otaknya kita itu dilatih berpikir secara komputer biar bisa menjadi seorang programmer. Nah, oke, semangat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik agar mengenal konsep berpikir secara komputasional. Dan yang kedua, peserta didik bisa memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis.
Coba, pernahkah kalian bingung harus memulai dari mana saat menyikat gigi atau membuat mie instan? Bingung nggak? Ada nggak yang buat mie instan itu dibuka bungkusnya dulu, terus buka dulu bumbunya, baru kamu masak air? Ada nggak yang seperti itu? Ada yang masak air dulu, airnya mendidih, baru kita dibuka minyak. Ada? Iya, banyak ya langkah-langkahnya. Nah, bingung nggak kalian? Mana sih yang sebenarnya langkah yang sesuai? Apakah kita harus buka minyak dulu, atau kita harus memasak airnya terlebih dahulu, ya? Bahkan menggosok gigi pun kadang langkahnya berbeda. Ada yang kumur-kumur dulu, ada yang langsung naruh pasta giginya, ya enggak? Nah, coba kita belajar menentukan langkah-langkah dari masalah itu. Kita ciptakan langkah-langkah yang bagian-bagian atau langkah-langkah yang lebih kecil. Nah, mengapa sih kita perlu membuat urutan-urutan? Ya enggak, kenapa harus ada urutannya membuat mie instan? Di belakang bungkusnya ada enggak? Ya, supaya apa? Tidak salah memasak, pinter. Karena biar enggak, coba kalau enggak ada langkah-langkahnya, pasti kalian bingung. Mie-nya ditaruh di air, terus bumbunya juga dimasukkan, pinter. Itu kan bisa jadi kesalahan. Makanya dibuatlah langkah-langkah agar tidak terjadi kesalahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Coba, urutan menggosok gigi. Si Dodo akan tidur. Siapa yang di sini kalau mau tidur gosok gigi dulu? Tunjuk jari. Pakai tangan kanan yang manis. Oke, berarti sebagian besar siswa kelas 5. Ayo Mas Topik berdiri. Berpikir secara komputasional. Sekarang kita belajar apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Kenapa sih anak SD kok harus bisa berpikir komputasional? Siapa yang di sini pernah atau bisa main game di HP? Tunjuk jari. Semua siswa di sini punya HP, bisa main game. Di dalam HP-nya ada gamenya? Ada. Bagaimana cara menggerakkan karakternya? Menekan tombol. Siapa yang menekan tombol? Manusia. Yang bergerak adalah robot. Nah, kalian pernah berpikir nggak di dalam HP itu ada apanya sih kok bisa muat banyak banget aplikasi, bisa gerak-gerak, bisa lompat? Kalian pernah berpikir seperti itu enggak? Nah, itu adalah robot yang diperintah oleh manusia melalui coding. Nah, sekarang berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip ilmu komputer. Yang artinya berpikir komputasional itu adalah kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil layaknya komputer yang canggih. Nah, contoh aktivitasnya, kita mau buat sarapan pagi, mau buat roti panggang sama teh manis. Apa aja alat-alat yang dibutuhkan? Alat-alat yang dibutuhkan apa aja? Kalau roti panggangnya apa? Selai, terus pemanggang, terus roti. Nah, coba kita lihat dari bahan-bahan tersebut.
Kita memecahkan masalah menjadi tugas-tugas kecil. Contohnya, membuat sarapan pagi, roti panggang, dan teh. Pemecahan tugasnya berarti yang pertama, kita mengambil alat-alat tadi ya. Membuat roti panggang, menyiapkan roti, terus memasang panggangan, memanggang roti, memberi olesan mentega atau selai, membuat teh, merebus air. Menyiapkan dasar Terus ya. Nah, artinya banyak bagian-bagian tugas kita yang harus kita lakukan kalau pagi-pagi mau buat sarapan roti panggang dan teh. Sekarang kita mengenali polanya. Pola saat kita membuat roti panggang dan membuat teh. Mari kita lihat pola aktivitas yang mirip. Apa ada aktivitas yang mirip dan berulang antara membuat roti dan membuat teh? Setiap membuat teh, berarti kita harus memanaskan atau merebus air terlebih dahulu. Ya enggak? Mau kita buat susu, mau kita buat teh, mau buat kopi, berarti harus merebus air dulu. Karena nggak bisa diseduh kalau nggak pakai air panas, pinter. Terus setiap mau makanan sederhana atau membuat roti, kita harus punya alatnya dulu. Kalau kita nggak punya alat panggang, artinya nggak bisa jadi roti panggang, jadinya cuma roti oles. Berarti setiap penyajian sarapan ada langkah yang harus diambil. Setiap mau membuat teh, kita harus merebus air dulu. Setiap mau makan roti panggang, kita harus punya panggangan dulu. Sampai sini paham? Coba urutan langkah-langkah yang benar. Kamu ingin menanam bunga di pot, apa saja langkah-langkahnya ya? Yang pertama, oke, pertama. Terus yang kedua, isi pot dengan tanah. Terus selanjutnya, buat lubang kecil di tanah. buat Lubang kecil di tanah. buat lubang kecil di tanah. Terus yang selanjutnya, masukkan benih ke dalam lubang. Terus selanjutnya, tutup benih dengan tanah. Yang terakhir, oke, coba kita cek jawabannya. Periksa jawaban. Oke, betul. Bisa ya? Sekali lagi, kamu ingin membuat sandwich untuk bekal sekolah. Bagaimana langkah-langkahnya? Siapkan bahan-bahannya, roti, selai, mentega. Terus potong sandwich menjadi 2 bagian. Bukan, mana lagi? Iya, terus oleskan selai yang oleskan mentega di satu sisi roti. Terus oleskan, terus tempelkan kedua roti. Terus oke, potong sandwich menjadi 2 bagian. Kita cek jawabannya. Oke, tepuk tangan. Nah, sudah siap berkelompok? Sudah. Bu Ratna bagi menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bu Guru membagikan LKPD ke kelompok. Nanti kalau kelompok berarti dikerjakannya bersama-sama.
Coba kita buka. Di sini ada berpikirkan. Perhatikan dulu. Perhatikan cara mengerjakannya. Yaitu ada langkah-langkah gosok gigi. Ya, nanti digunting, ditempelkan yang sesuai, ya. Kemudian kalau sudah jawablah pertanyaan, tuliskan langkah-langkahnya dan diskusikan yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan langkah-langkah itu, ya. Yang mau ditanyakan, silakan dikerjakan. Kan sudah disuruh bawa gunting. Bawa gunting enggak? Bawa gunting semua. Sini pinjem ya. Pinjem satu ya. Dah. Ada yang lemnya bawa. Nah, ini pinjem dulu ya Mas Fateri, Mas Rano ya. Akhir ya. Yuk, ayo, ayo. Sudah dikerjakan. Ini digunting dulu. Nah, dipotong dulu. Baru nanti ditulis. Dipotong dulu. Iya, dilem. Ini mana lem? Gunting ini Pak. Iya. Kamu bawa gunting enggak? Nah. Udah? Nanti digunting. Nah, ya ini digunting, nanti tempelkan. Nanti ini biar menulis dulu. Dibagi ya. Dalam. Iya. Digunting dulu ininya digunting. Nih, digunting. Ada yang gunting, ada yang jawab biar nggak kelamaan. Ini Mas Taufik, sebentar. Nah, ini dipotong dulu. Di tengahnya. Lah ya ini dipotong dulu. Biar nanti ada yang menjawab, ada yang ya dipotong dulu. Coba diurutkan, jangan terlalu lama ya waktunya ya. Ini digunting dulu nih. Nah, ini dipotong dulu biar cepat. Ini dipotong dulu baru nanti nulis. Ayo dipotong. Yuk cepet. Nah. Iya digunting, nanti tempel-tempelin sini urut-urutannya yang benar ya. Nanti ada yang nulis, ada yang nempel. Oke. Iya. Sudah? Guntingnya cuma 2. Nah, dibagi. Nah, biar cepat. Oke. Ayo, bekerja sama biar cepat selesai. 5 menit lagi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Nggak bawa gunting. Nih biar cepet nih, ini jangan ditaruh sini, ini biar cepet nih. Nggak usah kan depannya udah, nggak apa-apa. Urutannya yang bener apa dulu? Nih ini dulu nih. Ya, dibacakan dari kelompok 1. Urutan menggosok gigi yang benar adalah yang pertama. Dibaca. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Oke, betul. Terus yang kedua? Sikat permukaan gigi bawah. Oke. Sikat permukaan gigi atas. Iya. Sikat dengan gerakan naik turun. Iya, betul. Dengan gerakan memutar. Iya. Bersihkan bagian lidah. Oke. Berkumur dengan air. Iya, terus terakhir? Mandi senyum gigi dengan bersih. Oh, bersih. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau berdasarkan diskusi kelompok kalian, apa yang terjadi jika tidak melaksanakan langkah-langkah tersebut? Akan terjadi masalah dan gigi akan sakit atau berlubang. Oke, tepuk tangan untuk kelas 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ayo kelompok 2. Silakan. Ayo siapa yang mau maju? Ya, berdua ayo maju. Ayo Wita sama Tani ayo maju. Di bawah. Oke. Langkah-langkah dibaca. Langkah-langkah sikat gigi. Oke, apa? Yang pertama. Pertama, ambil pasta gigi dan Ya. sikat gigi. Terus? Melakukan gerakan Ya. keempat, sikat permukaan gigi bawah. Sikat permukaan gigi atas. Ya. Sikat gigi. Oke. Oke. Terus apa yang terjadi jika urutannya tidak dilaksanakan? Kalau tidak akan menjadi masalah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah. Untuk maju perwakilan aja ya. Nggak apa-apa ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, sekarang kita simpulkan apa yang sudah kalian kerjakan. Tadi kalian mengerjakan tentang apa? Langkah-langkah menggosok gigi. Apa saja langkah-langkah yang pertama? Ambil pasta gigi. Terus sikat permukaan gigi bawah. Sikat permukaan gigi atas. Sikat dengan memutar naik turun. Gunakan gerakan memutar. Bersihkan bagian lidah, berkumur, dan kita mendapatkan gigi yang bersih. Oke. Nah, apa yang terjadi diskusi kelompok kalian? Kalau apa yang terjadi jika tidak melaksanakan langkah-langkah dengan benar? Apa? Akan timbul masalah. Masalahnya apa? Giginya jadi tidak bersih, jadi berlubang, jadi sakit gigi. Nah, kalian semua kalau sikat gigi harus sesuai dengan urutan yang baik dan benar supaya giginya sehat dan bersih. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Sekarang kita berdiri semuanya. Ya, berdiri.
Kita melakukan gerakan duduk kembali. Di pos ya, di pos. Ya. Nah, tadi kita sudah berdiskusi kelompok, kemudian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Sudah ice breaking. Nah, saat ini adalah kita akan sebelum memulai LKPD individu, mau nggak bermain? Nah, sebelum kita simpulkan, kita Bu Ratna ingin mengetahui seberapa dalam kalian mengetahui pembelajaran hari ini. Nah, kalau tadi LKPD kelompok, sekarang kita mengerjakan LKPD individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Oh ya, LKPD individunya kelompoknya dikumpulkan ya. Iya, di meja Bu Ratna. Ya, waktunya 5 menit. Gampang karena kalian sudah mengetahuinya. Ini dikumpulkan ya. Oh, ini kelebihan. Oke, silakan mengerjakan. Dicentang ya, yang diurutkan. Jangan lupa dikasih nama ya, nama panggilan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak harus selesai, enggak apa-apa, kumpulin. Kumpulin. Enggak apa-apa. Yuk. Enggak harus selesai, enggak apa-apa, dikumpulin. Kumpulin. Yuk, dikumpulin sudah? Sudah semua? Oke.
Oke, semua sudah selesai? Nah, kalian tadi sudah belajar tentang berpikir secara komputasional. Kalian sudah memperagakan sebagai seorang programmer dan robot. Sudah belajar pola, ya. Sudah belajar langkah-langkah, menyusun langkah-langkah, ya. Nah, kesimpulannya apa kita belajar pada pagi hari ini? Yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk besar menjadi masalah kecil, mencari pola, fokus pada yang penting, dan membuat langkah-langkah yang teratur. Dengan cara ini semua masalah jadi terasa lebih mudah untuk diselesaikan. Coba, belajar coding menyenangkan nggak? Gampang atau susah? Gampang. Coding ternyata tidak semenyeramkan itu ya. Coding tidak sulit. Semua orang bisa belajar coding. Oke. Refleksi pelajaran hari ini. Tadi sudah mencentang di lembar refleksinya. Apa suasana hati kalian? Senang. Apakah kalian senang? Senang. Apa yang membuat kalian senang hari ini? Belajar dan dengan bermain game. Tadi udah bermain game ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Coding. Berpikir secara komputasional. Oke. Apa yang paling penting yang kalian pelajari hari ini? Menyusun langkah-langkah, ya. Kalau susunannya salah akan menjadi masalah. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita nyanyi dulu biar semangat, ya. Menyanyikan lagu daerah. Oke. Oke, kenapa sih Bu kita harus menyanyi lagu daerah? Ada yang tahu? Supaya kita melestarikan bahasa daerah. Kalau kita tidak pernah menyanyikan lagu-lagu daerah, terus siapa lagi yang akan menyanyikan? Ya enggak? Nanti lupa, jadi nggak bisa bahasa daerah masing-masing. Walaupun kita sehari-hari menggunakan bahasa nasional kita, bahasa nasionalnya apa? Bahasa Indonesia. Tapi kita juga tidak jangan melupakan bahasa daerah kita, yaitu bahasa Jawa. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar coding lagi. Belajar apa ya? Nah, kita akan belajar tentang etika bercoding. Bercoding itu ada etikanya ya. Gimana etikanya? Etika itu tata krama dalam belajar coding. Ya, nanti di pertemuan minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini Bu Ratna cukupkan. Bu Ratna mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata dan tadi kurang jelas.
Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matiin.